Pancasila dalam konteks sejarah, ideologi, dan filosofis. Pada tahun 45, tepatnya sebenarnya dari tahun 1943, itu Jepang sudah kalah dari Sekutu ya. Sekutu sudah mengirim surat memo begitu ke Jepang, mengatakan dia harus menyerah. Tapi pada tahun 43, Jepang belum mengaku kalah, walaupun sudah banyak wilayahnya sudah dikuasai oleh Sekutu. Lalu menjelang tahun 45, Jepang sudah tahu bahwa dia tidak mungkin lagi menang lawan Sekutu nih. Lalu Jepang sudah berpikir, sudah pasti suatu saat negara jajahan, termasuk Indonesia yang merupakan negara jajahannya ini akan hilang. Maka tahun 44, Menteri Jepang Kuniake Koiso memberikan janji ke masyarakat Indonesia akan memerdekakan Indonesia. Gitu. Dia menjanjikan akan membentuk BPUPKI, Dokuritsu Shumbi Kyo Sakai. Itu. Nah, tapi janji ini tidak serta-merta 1944, 29 April itu belum serta-merta. Jepang hanya memberikan janji sambil melihat peta pertarungan perlawanannya melawan Sekutu di negaranya. Hingga terbentuk yang namanya BPUPKI pada tanggal 29, diresmikan, yang jumlahnya ada 62 orang. Di dalam BPUPKI ini ada berbagai suku, representasi dari berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk suku yang mendiami bangsa Indonesia yang sebelumnya itu adalah suku pemilik tuan tanah maupun suku pendatang, turunan Cina, turunan Arab, turunan Eropa yang tinggal di Jawa masuk. Gitu. Jadi yang sebelah ini kalian bisa baca aja karena saya sudah share PPT-nya. Ini nama-nama mereka. Dengan diketuai oleh Rajiman Wedioningrat, maka Jepang berharap Indonesia siap untuk proklamasikan kemerdekaannya. Mengapa? Karena Jepang tidak bersedia Indonesia kembali ke tangan Belanda, yang mana Belanda mendukung Amerika dalam berperang melawan dia ya, gitu. Maka tanggal 28 Mei diadakan pelantikan untuk BPUPKI di gedung Tiosangi yang sekarang merupakan gedung Kementerian Luar Negeri. Lalu setelah itu di gedung milik Jepang ini, Jepang mengizinkan Rajiman memimpin rapat BPUPKI dari tanggal 29 sampai 1 Juni. Tujuannya adalah mempersiapkan berdirinya sebuah negara, baik itu konstitusi maupun dasar negara. Maka pada tanggal 29 Juni, pada rapat dengan begitu banyak orang, Muhammad Yamin, ahli tata negara, dia mulai pidato pertama kalinya. Dia berpidato mengusulkan dasar sebuah negara. Tapi dia bukan mengatakan dasar sebuah negara, tapi dia mengatakan kalau kita merdeka, kita harus merdeka menjadi sebuah bangsa. Bangsa yang bukan seperti bangsa Majapahit, atau bangsa bangsa kerajaan sebelumnya yang dipimpin oleh kerajaan Buddha, tapi bangsa yang betul-betul berdiri di atas keanekaragaman kebangsaan yang takut akan ketuhanan. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kita juga harus memiliki rasa kemanusiaan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara lain, dan kita hidup dalam kemerdekaan itu. Prinsip yang ketiga adalah bangsa ini harus tunduk pada basis dasar, yaitu ketuhanan. Prinsip yang keempat adalah dalam mengambil proses berdemokrasi, dia harus menggunakan musyawarah perwakilan dengan dasar bijaksana. Dan prinsip yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial yang berbasiskan pada kemanusiaan dan ketuhanan. Jadi kalau kalian lihat pidatonya Yamin yang sangat teratur ini, ya sangat mirip dengan pidatonya Soekarno. Tapi Yamin waktu itu belum mengatakan ini dasar negara. Dia hanya mengatakan kalau kita menjadi negara merdeka, minimal syarat-syarat ini harus ada. Itu tanggal 29 Mei dalam rapat BPUPKI untuk yang difasilitasi oleh Jepang untuk membuat Indonesia merdeka. Tanggal 30 Mei, Supomo, ini Prof ya, Prof Supomo, ahli tata negara. Jadi dia waktu itu jadi ahli hukum adat, ahli hukum adat dan hubungan internasional. Dia juga mengajukan pidato tulisnya. Menurut dia, kita bisa merdeka
jika ada persatuan dan ada prinsip kekeluargaan dalam keberagaman kita. Yang kedua, dia menganjurkan supaya warga negara tunduk pada yang namanya Tuhan. Karena apa? Kita berangkat dari sebuah bangsa dan negara yang memiliki agama. Yang ketiga, menurut dia negara merdeka itu kepala negaranya akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan yang kita kenal sekarang DPR ya. Gitu. Yang keempat, dikatakan negara merdeka itu harus menciptakan lapangan ekonomi yang bersifat kekeluargaan agar tercipta yang namanya kemakmuran, kedaulatan, dan keadilan. Dan yang terakhir, mengenai hubungan internasional antar bangsa, dia menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat bergabung dengan negara Asia Timur Raya. Jadi negara Asia Timur Raya ini dipimpin oleh Jepang. Jadi dia bilang kita merupakan salah satu anggota dari kekeluargaan negara Asia Timur. Ingat, ini pun menurut Supomo syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Padahal yang digemuli oleh BPUPKI adalah mencari dasar berdirinya sebuah negara. Hingga 30 Mei malam subuh tidak ada yang mengatakan dasar sebuah negara. Pada tanggal 1 Juni muncul seorang yang tanpa draft ya. Jadi Soekarno pidato tanpa draft. Kalau Supomo dan Yamin sudah diketik rapi. Soekarno maju tanpa draft. Dia mulai mengatakan bahwa dari hari pertama sampai hari ini kita berbicara tentang dasar negara. Tapi tidak satu orang pun yang mengusulkan dasar sebuah negara. Untuk itu, saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka. Filosofische Grundlage. Dengan rumusannya, dia sebutkan yang sebenarnya hal yang juga sudah dibicarakan oleh Yamin dan Supomo. Pertama, kebangsaan Indonesia. Nanti setelah ini saya bahas apa itu kebangsaan Indonesia menurut Soekarno. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang paling terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut dia, negara Indonesia merdeka harus duduk dalam kelima dasar ini, kelima panca ini. Setelah dia pidato mendapat banyak tepuk tangan, maka pada tanggal 1 Juni sampai sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Apa isi pidatonya Soekarno? Soekarno ingin mengatakan, pertama, untuk kebangsaan. Dia ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah seluruh orang tanpa memandang etnis, agama, suku, ras yang secara geopolitik ditempatkan Tuhan tinggal di pulau-pulau yang merupakan kesatuan di Indonesia ini. Jadi yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah kita tidak bisa bedakan dia ras apa, suku apa, bangsa apa, agama apa. Tapi semua orang yang tinggal di kesatuan kepulauan Indonesia itu bangsa Indonesia. Ingat, di BPUPKI itu ada turunan Cina, Belanda, Eropa, Arab juga ikut tidak sebagai peserta. Itu yang mengatakan sebuah bangsa Indonesia. Yang kedua, dia ingin menjelaskan bahwa kemanusiaan Indonesia itu seperti apa, internasionalisme Indonesia itu seperti apa. Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang berada dalam satu keluarga bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, kebangsaan Indonesia tidak boleh terjebak pada pemujaan diri yang seperti terjadi di Jerman. Kami bangsa yang paling beradab, kami bangsa yang paling besar, kami bangsa yang lebih berkebudayaan daripada bangsa lain. Tidak boleh. Namun, pengakuan bahwa kami bangsa yang tetap berpegang pada sifat-sifat kemanusiaan. Dari inilah dasar kita untuk berhubungan dengan negara lain dan juga menghapus penjajahan di muka bumi. Jadi bukan karena kita negara yang beradab, kita negara yang kuat, lalu kita mengatakan kita negara yang besar dan berhak menjajah orang lain. Tidak boleh. Tapi kita harus menempatkan kemanusiaan sebagai dasar kita dalam membangun negara. Yang ketiga, dalam demokrasi dia ingin perkenalkan juga yang terjadi adalah berdasarkan mufakat. Karena apa? Dalam pemufakatan akan mempertimbangkan perwakilan dari tiap golongan. Jadi
Bisa enggak kita memperjuangkan politik identitas kita tertentu? Bisa. Kalau Anda bisa menguasai 50 plus 1 perwakilan yang ada dalam wakil-wakil identitas tersebut. Jadi, dalam berdemokrasi kita tidak pakai punyanya Amerika yang individualis, tapi kita pakai perwakilan. Teknik pengambilan keputusan pun kita menggunakan mufakat. Prinsip yang keempat, Persatuan Indonesia. Berikutnya dari demokrasi dan Persatuan Indonesia, dia ingin katakanlah, apakah kita mau merdeka dengan kapitalisme, kesejahteraan kapitalisme yang merajalela, ataukah kita ingin semua masyarakat sejahtera? Apakah hanya satu orang yang sejahtera, ataukah semua sejahtera? Lalu dijawab oleh audiens, semua ingin sejahtera. Kalau begitu, harusnya kita mendekatkan prinsip demokrasi kita bukan hanya pada politik, tapi juga pada ekonomi, sehingga mendatangkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu prinsip keadilan menurut Soekarno. Dan yang terakhir, dia mengatakan bahwa segenap rakyat hendaknya bertuan secara kebudayaan. Maksudnya apa? Hilangkan egoisme agama, bahwa agama saya yang paling benar. Dan hendaknya negara Indonesia adalah menunjukkan negara yang bertuan, bukan negara agama. Dengan begini, kita menjalankan kehidupan beragama dengan cara yang beradab, yaitu hormat menghormati satu sama lain. Inilah 5 usulan dasar negaranya Soekarno yang akhirnya mendapat sambutan dan disepakati dia menjadi dasar bernegara. Ingat, Soekarno waktu menyampaikan itu masih orator, belum ada tertulis. Lalu selanjutnya menjelang akhir pidatonya, Soekarno ingin mengingatkan 5 ini adalah rumusan dasar bernegara. Tapi jika rumus 5 ini terlalu banyak, karena angka 5 itu terlalu banyak, kita bisa membuatnya menjadi 3, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tapi menurut kita, kalau angka 3 juga itu terlalu banyak, ya sudah, dasar kita bernegara hanya 1, Eka Sila, yaitu negara gotong royong. Soekarno sudah memikirkan jika 5 ini ditolak oleh audiens, para anggota rapat, dia mengusulkan 3. Kalau 3 pun terlalu banyak menurut para audiens, maka diusulkan hanya 1, negara gotong royong sebagai dasar Indonesia merdeka. Nah, setelah itu apa? Setelah rapat BPUPKI disepakati bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila yang dipidatokan oleh Soekarno, maka 60-an orang itu menyerahkan tanggung jawab ke Panitia 9 untuk merumuskan draft dasar itu ke dalam sebuah draft dasar bernegara. Nah, kerja tim 9 ini atau Panitia 9 ini tanggal 22 Juni dan dibacakan tanggal 11 Juni oleh Muhammad Yamin ke sidang BPUPKI dan dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Ini Piagam Jakartanya ya, saya tunjukkan. Piagam Jakarta ini isinya di mana? Pembukaan UUD 45. Yang berbeda adalah alinea yang keempat itu. Ada perubahan sedikit. Jadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45 bunyinya sama persis seperti ini. Ditandatangani oleh 9 orang. Nah, ini 22 Juni yang dibaca tanggal yang dibaca tanggal 11 Juli ya. Nah, berikutnya pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, jadi setelah dirumuskan dasar negara itu, lalu Indonesia memproklamasikan dasar dia merdeka tanggal 17 Agustus. Setelah peristiwa Pegangsaan Timur, Soekarno membaca dan Hatta membaca kemerdekaan itu, Samratulangi, Hamidah, Iketut Puja, dan Johannes Latu Harhari menemui Soekarno dan Hatta. Mereka protes dengan bunyi di alinea keempat yang mengatakan bahwa ketahanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena mereka mengatakan bahwa di kawasan timur Indonesia banyak yang bukan beragama Islam. Jika ini dipaksakan masuk dalam dasar bernegara,
maka mereka tidak masuk bagian dalam Indonesia Merdeka itu. Ini mereka ajukan protes ini pada saat tanggal 17 Agustus. Tanggal 18 Agustus dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Hatta yang sebenarnya sudah berkonsultasi dengan Kasman, Ki Bagus Hadikusumo, dan Hasan, itu dia memutuskan mengubah ketujuh kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan lagi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu dia menyerahkan ke floor panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan semua menyepakati hal itu. Akhirnya tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang merupakan dasar negara berdasarkan kesepakatan PPKI disahkan menjadi dasar bernegara Republik Indonesia dan dasar konstitusi kita. Akhirnya Pancasila menjadi dasar negara, konstitusi kita. Kalimatun sawah, common platform bangsa Indonesia. Menurut teori Naviaski dalam tata hukum teori konstitusi, Pancasila itu adalah dasar kehidupan bernegara, dia dasar hukum dari segala hukum di Indonesia. 5 sila kita itu. Nanti di atas dia baru ada yang namanya batang tubuh UUD 45 ya, pasal-pasal UUD 45, tahap MPR dan lain-lain. Nanti di atas batang tubuh UUD 45, tahap MPR ada undang-undang. Nanti di atas undang-undang ada peraturan presiden, peraturan pemerintah dan lain-lain. Secara konstitusi inilah bentuk bernegara kita. Pancasila menjadi dasar. Peraturan pemerintah, undang-undang dan batang tubuh UUD 45 harus berdiri di atas dasar Pancasila. Nah, bagaimana Pancasila hadir dalam konteks sejarah saat itu? Pancasila pada tahun 45 hadir dalam dua dikotomi besar ideologi, yaitu sosialisme komunis dan liberalisme kapitalis. Sosialisme komunismenya Rusia, liberalisme kapitalismenya Amerika yang waktu itu baru awal digaung-gaungkan ya, untuk mengganti sosialisme komunisme. Sosialisme itu apa? Sosialisme itu sistem ekonomi yang mengarahutamakan kolektivitas. Bahkan dalam beberapa negara sosialis menghapus hak milik pribadi, yang ada adalah hak milik komunal. Lalu komunisme itu apa? Sistem politik yang mengarahutamakan hak-hak kolektivitas, hak-hak komunal, hak-hak asasi manusia, hak sipil tidak ada di situ. Nah ini Rusia, Cina, Vietnam waktu itu berada dalam kelompok sosialisme komunis. Di sisi lain ada kelompok ideologi yang pada tahun 45 itu juga yang digaungkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, itu liberalisme dan kapitalisme yang akan berujung pada globalisasi ya. Itu. Mereka memperkenalkan apa? Individualisme dari segi ekonomi maupun politik. Jadi komunal tidak ada. Semua punya peluang yang sama. Tidak ada strata-strata atau struktur dalam sosial yang membuat dia lebih kaya atau lebih rendah. Bahkan kalau mau kaya sekalipun, ketimpangan ekonominya itu terjadi karena peluang yang sama itu. Nah ini Pancasila hadir dalam dua gap ideologi politik ini, politik ekonomi dunia ini, gap. Lalu bagaimana Pancasila bisa hadir sebagai sebuah ideologi? Pancasila ditawarkan sebagai ideologi karena kesadaran Soekarno waktu itu. Soekarno sadar setelah Jepang menyerah pada Amerika, Jepang menyerahkan Indonesia untuk merdeka itu bukan karena pemberian, karena dia sudah kalah. Itu harus disadari. Untuk itu, Pancasila itu hadir sebagai dasar negara karena orang Indonesia yang hadir dari kesadaran bahwa dia harus merdeka, bukan karena pemberian Jepang. Yang kedua, pada saat yang sama, di negara-negara lain seperti Afrika dan Asia itu masih terjadi banyak yang namanya penjajahan, baik itu dilakukan oleh Inggris, Belanda, Portugal,
Itu masih banyak terjadi. Dan Indonesia sadar bahwa Indonesia harus membebaskan negara-negara ini dari kolonialisasi. Maka Soekarno menawarkan kepada negara-negara ini di dalam Konferensi Asia Afrika yang pertama, yaitu di Bandung, ideologi Pancasila sebagai ideologi jalan tengah untuk menuju negara-negara yang merdeka, untuk negara-negara Asia Afrika yang selama itu yang masih dalam proses penjajahan. Nah, ini kalau kalian nonton pidato Bung Karno di Konferensi Asia Afrika, dijelaskan, mengatakan ada apa yang di negara-negara yang dijajah ini. Untuk itu, kalau kalian takut tidak bisa merdeka karena tidak ada ideologi atau dasar negara yang menjadi dasar kalian bisa ambil Pancasila. Karena Pancasila bersifat terbuka terhadap siapa saja. Pancasila tidak berpihak pada sosialisme, komunisme, atau liberalisme kapitalisme. Pancasila merupakan pandangan, ajaran, dan norma dalam bingkai ekonomi sosial dan politik kemanusiaan yang bebas dan aktif. Nah, ini pidato Soekarno pada Konferensi Asia Afrika. Nah, ini saya perdengarkan kalian. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Oke. Nah, ini dia baca di sidang PBB. Jadi, Konferensi Asia Afrika, sidang PBB, dan di Kongres Amerika Serikat. Dia ingin memperkenalkan bahwa Pancasila ini sebuah dasar negara yang sifatnya terbuka dan bisa diadopsi oleh negara lain. Nah, dia memperjuangkan agar Pancasila dikenal sebagai sebuah ideologi jalan tengah di antara perdebatan antara sosialisme dan kapitalisme saat ini. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, mungkinkah kita berpikir menggunakan Pancasila? Mungkinkah kita berefleksi menggunakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mungkin, karena Pancasila itu merupakan konstruksi sistem filsafat. Karena ada dalam Pancasila, ada yang namanya realitas, ada namanya norm, ada yang namanya value, dan ada yang namanya kehidupan dan kepribadian berbangsa. Jadi ini konstruksi sebuah sistem filsafat. Itu. Dasar ontologis Pancasila apa? Dalam Pancasila itu ada yang namanya monodualis. Pancasila, sila ketuhanan, itu berbicara tentang kodrat rohani. Itu. Kodrat jiwa manusia. Sedangkan kemanusiaan dan keadilan sosial itu bicara tentang kodrat jasmani dan raga manusia. Dasar ontologisnya dia monodualis menurut Notonagoro. Berikutnya secara ontologis Pancasila itu monopluralis. Karena apa? Dia hanya satu manusia tapi memiliki pluralitas identitas menurut Kelan. Itu. Manusia yang bertuhan, bertransenden, manusia yang memiliki kemanusiaannya, sifat manusia, manusia yang memiliki rasa untuk bersatu, manusia yang mau berpolitik, berdemokrasi, dan manusia yang menciptakan kebutuhan ekonominya, keadilan. Monopluralis, ini dasar ontologis. Secara esensi, Tuhan dalam ketuhanan yang manusia, ketuhanan yang maha esa, itu merupakan pengakuan terhadap
Dia yang utama dan yang pertama dalam kehidupan dasar bernegara Republik Indonesia. Causa prima bahasa Aristoteles. Penyebab pertama, Indonesia hadir ini karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu nilai dasar pertama. Yang kedua, manusia dipandang sebagai makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Jadi di manusia dalam konteks Pancasila bukan hanya hak asasi tok, tapi juga interaksi individu itu dalam konteks komunal sesama manusia. Satu, dalam sila ketiga dimaknai sebagai pribadi yang bisa berdiri sendiri, tapi serta-merta dia monodualis dan monopluralis. Jadi satu itu bukan hanya satu, tapi dia plural. Manusia Indonesia itu bukan hanya satu agama, tapi banyak agama. Manusia Indonesia itu bukan hanya satu budaya, tapi percampuran banyak budaya. Itu. Yang keempat adalah kerakyatan, itu adalah unsur mutlak bahwa dalam musyawarah mufakat prinsipnya harus adalah kerjasama dan gotong royong, bukan individualis. Perwakilan itu adalah prinsipnya adalah kerjasama. Musyawarah mufakat prinsipnya gotong royong. Gitu. Nah, ini yang agak hilang dari esensi filosofis Pancasila di dalam kehidupan bernegara saat ini. Dan yang kelima, adil artinya memberi keadilan bagi diri sendiri dan menyertakan hak keadilan untuk orang lain. Ini esensi ontologis dari Pancasila. Epistemenya bagaimana? Pancasila itu dikonstruksi dari abstrak, kompleks menjadi sederhana. Pancasila itu bersumber dari kebiasaan-kebiasaan kultural bangsa kita. Dia bukan datang dari daya halusinasi, tapi ini datang dari realitas kehidupan berbangsa. Pancasila itu merupakan cerminan tradisional kultural, cerminan dan kehidupan modern bangsa Indonesia. Itu epistemologinya. Nah, kerangkanya seperti apa? Noto Nagoro menjelaskan kerangkanya seperti ini. Dia seperti hierarki piramidal yang mana tiap sila itu saling mengisi dan saling berkesinambungan tiap sila. Dasarnya sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita mewujudkan kemanusiaan yang adil beradab, manusia ini harus bertuan. Ketika kita mewujudkan persatuan Indonesia, persatuan itu harus berprinsip pada ketuhanan. Ketika kita berdemokrasi dengan prinsip perwakilan, ini pun harus dasar ketuhanan. Dan terakhir, prinsip keadilan pun dasarnya ketuhanan. Jadi, dasar ketuhanan itu adalah dasar dalam untuk keempat sila lainnya. Nanti sila 3 dasarnya sila 1 dan sila 2. Sila 4 dasarnya sila 1, 2, 3 dan berikutnya. Jadi secara episteme susunan Pancasila itu dia majemuk tapi tunggal. Itu. Ini yang tadi ingin menjelaskan tentang homo pluralis itu, homo dualis itu. Nah, dasar aksiologinya apa? Episteme sudah ada, ontologi apa? Aksiologinya secara intrinsik Pancasila berangkat dari pengakuan kultural nenek moyang kita terhadap ketuhanan, kebersamaan, manusia, demokrasi, dan keadilan dalam ekonomi. Tapi secara eksplisit, menurut nenek moyang kita, nilai ini harus diturunkan hingga sekarang dan masa depan. Jadi dasar aksiologi itu dilakukan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan satu filosofi, sistem filsafat dalam kehidupan bernegara. Oke. Ini yang paling terakhir. Hakikat Pancasila adalah sebagai sistem filsafat pertama, secara abstrak, Pancasila itu dia bertuan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Secara partikular, kelima sila ini kita terapkan dalam adat istiadat, kehidupan beragama, budaya, dan keindonesiaan kita. Secara konkret, ini diimplementasikan dalam bentuk sifat gotong royong yang dinamis dan antisipatif.